تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui Al-Furqan TV atau melalui suara Al-Furqan, yaitu dalam rangka melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah hadis dan juga penjelasan Syekh rahimahullah terkait hukum syirkah dan keutamaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar suara Al-Furqan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu bahwasanya di antara maqasidus syariah, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam ini adalah untuk menjaga, salah satunya di antara 5 dari maqasidus syariah adalah untuk menjaga harta. Karena itu Islam membolehkan asyarikah, yaitu kerjasama. Apa itu syarikah? Syarikah adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk berusaha meraih atau mengembangkan harta yang dimiliki. Secara bahasa, syirka artinya penggabungan harta antara 2 orang atau lebih. Ini secara bahasa, bimana ikhtilat, yaitu penggabungan 2 harta atau lebih menjadi 1. Sedangkan menurut istilah, syirka adalah hak kepemilikan terhadap suatu yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih sesuai presentasi tertentu, yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda. Ini definisi dari syirkah atau dasar hukum perseroan dalam Islam. Adapun hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang mana hadis ini adalah merupakan dasar hukum dibolehkannya syirkah dalam Islam, yaitu hadis yang ke-43 dari kitab Bahjah Qulubil Abrar atau dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala.
hadis ke-43. Qala Syekh Sa'di rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana thalitsus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibah fa in khanahu kharajtu min bainihima, rawahu Abu Dawud. Kata beliau rahimahullah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini menunjukkan hadis ini adalah hadis qudsi. Apabila Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam ilmu hadis dinamakan dengan hadis qudsi. Yang mana yang membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Quran adalah, kalau Al-Quran adalah kalamullah, baik makna dan lafadznya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, sedangkan lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti hadis nabawi. Sama seperti dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis qudsi atau hadis nabawi dan juga Al-Qur'an dua-duanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Nabi SAW berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka di antara wahyu Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya hadis qudsi, yang tandanya adalah ketika kita membaca hadis dan dalam matan hadis tersebut Nabi SAW menyandarkan ucapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis ini. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana salisus syarikaini. Ana salisu asyarikain, aku adalah pihak ketiga. Aku adalah pihak ketiga dari orang yang melakukan kerjasama. Aku adalah pihak ketiga, yaitu yang melindungi bagi dua orang yang melakukan syirkah, kerjasama. Malam yakun ahaduhuma sahibah, selama salah satu atau salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada mitranya, kepada mitra kerjanya. Fa in khanahu, dan apabila di antara mereka ada yang berkhianat, kharajtu min bainihima, maka aku akan keluar dari mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala melindungi, bahkan memberkahi dua orang yang saling melakukan kerjasama, baik kerjasama dalam usaha, kerjasama dalam bisnis, dalam dagang, dalam pengembangan usaha atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melindungi keduanya, tapi dengan syarat selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada mitranya, kepada mitra kerjanya. Maka apabila mereka ada yang berkhianat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kharajtu min bainihim, aku akan keluar dari mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi keduanya, tidak memberkahi usaha keduanya, karena ada salah satu di antara keduanya yang berkhianat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan termasuk hadis yang sahih, yang merupakan dasar hukum dari syirkah dalam Islam, atau bolehnya melakukan kerjasama dalam bisnis atau dalam usaha, atau hadis ini sebagai dasar hukum perseroan atau syirkah dalam Islam.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini didukung dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahum syuraka'u fis sulus." Ayat ini berkaitan dengan warisan. Apabila ada saudara seibu yang memenuhi syarat, jika lebih dari satu, maka mereka bersekutu dalam kepemilikan sepertiga harta warisan. Maka ayat ini bisa dijadikan dalil dalam hukum atau hukum dasar perseroan atau syirkah dalam Islam, yaitu berkaitan dengan hak bagian yang didapat atau yang diraih dari harta peninggalan. Misal ada seorang yang meninggal, dia memiliki saudara atau meninggalkan saudara seibu atau dua saudara seibu, yang diantara syaratnya adalah tidak ada ahli waris yang lain, baik bapaknya atau anak cucunya. Jadi tidak ada ahli waris yang lain kecuali dua saudara seibu atau dua saudara seibu atau lebih, 3 atau 4, karena syaratnya adalah 2 atau lebih. Kalau satu saja, maka dia mendapatkan 1/6 dari bagian yang ditinggalkan oleh ahli waris tersebut, yang ditinggalkan oleh si mayit. Tapi jika dia 2 atau lebih, saudara seibu 2 atau lebih, maka mereka sama-sama memiliki hak dari 1/3 harta yang ditinggalkan oleh mayit, yaitu saudaranya. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya asyirkah, kerjasama atau hukum perseroan dalam Islam itu boleh. Dan juga diantara dalil yang lain, sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan yang lainnya, dan ini hadis sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min samarin au zar'in. Rasulullah SAW telah memperkerjakan penduduk Khaybar, yaitu orang-orang Yahudi, ketika Nabi SAW menaklukkan kota Khaybar. Maka di antara orang-orang Yahudi ada yang tetap berada dalam agamanya, tetap tinggal di Khaybar, tapi Nabi SAW mempekerjakan mereka dan mereka mendapatkan upah, mendapatkan setengah bagian dari hasil panen tanaman dan buah. Jadi di sini terjadi kerjasama antara Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwasanya asyirkah boleh dilakukan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang non-Muslim, orang-orang kafir. Tidak harus sesama Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya kerjasama bisnis atau usaha tidak harus dilakukan dengan sesama Muslim. Meskipun dengan orang kafir sekalipun boleh. Karena Nabi SAW pernah melakukan kerjasama dengan orang-orang Yahudi, khususnya ketika Nabi SAW menaklukkan Khaybar, yang mana sebagian penduduknya tetap tinggal di Khaybar dan tidak mau masuk Islam. Maka Nabi SAW mempekerjakan mereka, dibolehkan tinggal di Khaybar dengan syarat mereka membayar pajak. Istilahnya dalam Islam, status mereka yang dulunya kafir harbi menjadi kafir dhimmi.
Jadi mereka wajib membayar pajak yang diberikan kepada kaum muslimin atau masuk dalam baitul mal. Dan sebagai upahnya Nabi SAW memberikan kepada mereka setengah bagian dari hasil panen tanaman dan buah yang mereka kerjakan. Maka sekali lagi, dalil ketiga ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya syirkah atau kerjasama dalam usaha itu dibolehkan dalam Islam. Dan bahkan para ulama telah bersepakat tentang bolehnya syirkah atau perseroan, namun hanya saja mereka berbeda pendapat dalam beberapa macam jenis syirkah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa saja jenis-jenis syirkah itu? Menurut jumhur ulama, syirkah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama syirkatul amlak, dan yang kedua adalah syirkatul al-uqud. Syirkatul amlak dan syirkatul uqud. Apa itu syirkatul amlak? Yang dimaksud dengan syirkatul amlak adalah kepemilikan barang secara kolektif. Syirkatul amlak adalah kepemilikan barang secara kolektif. Dan syirkatul amlak ini ada dua bentuknya. Yang pertama syirkatul ikhtiyar, yaitu perserikatan dalam kepemilikan barang atau kepemilikan secara kolektif yang dihasilkan oleh perbuatan dua orang atau lebih. Kita ambil contoh, misalnya ada dua orang atau lebih yang sepakat untuk membeli suatu barang dengan biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing, yaitu biaya bersama. Maka kepemilikan terhadap barang itu sesuai persentase modal. Ini syirkatul ikhtiyar. Atau contoh yang lain dari syirkatul ikhtiyar, dalam masalah wasiat, dua orang diberi wasiat atau hadiah sebuah barang, kemudian mereka terima, maka keduanya memiliki bagian dari barang tersebut. Nah, kepemilikan ini disebut sebagai syirkatul ikhtiyar. Kenapa? Karena setiap pihak mempunyai hak pilih dalam menentukan kepemilikan perseroan. Ini bentuk pertama. Bentuk kedua disebut sebagai syirkatul jabr. Bentuk kedua dari syirkatul amlak yaitu syirkatul jabr. Apa itu syirkatul jabr? Yaitu kepemilikan secara kolektif terhadap sebuah barang tanpa usaha dari pihak yang berserikat. Sekali lagi, yang dimaksud dengan syirkatul jabr yaitu kepemilikan secara kolektif terhadap sebuah barang tanpa usaha dari pihak yang berserikat. Contohnya dalam harta warisan yang didapat oleh ahli waris jika ada dua atau lebih. Seperti tadi, seorang meninggalkan harta, tapi ahli warisnya hanya dua orang atau lebih dari saudara seibu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, fahum syuraka fi sulus. Maka mereka masing-masing berserikat dalam hak, yaitu dalam memiliki dalam hak sepertiga dari hak harta yang ditinggalkan tersebut. Jadi masing-masing berserikat dari sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Mereka memiliki hak. Jadi sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Ini contoh syirkatul jabr dalam masalah warisan, yaitu harta warisan yang didapat oleh ahli waris jika ada dua atau lebih. Atau contoh yang lain, apabila dia meninggalkan 3 anak perempuan misalnya, maka 3 anak perempuan tersebut
semuanya berserikat, semuanya memiliki hak dari 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Ini contoh syirkatul jabr. Atau dua saudara perempuan, baik kandung atau sebapak misalnya, maka mereka berserikat dalam 2/3 harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, dua macam syarikat ini, yaitu syarikatul ikhtiyar dan syarikatul jabr, tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut tanpa izin semua pihak yang terkait dalam persyarikatan. Jadi perlu kita perhatikan dua syarikah ini, dua bentuk syarikah amlak ini, yaitu syarikatul al-jabr dan syarikatul ikhtiyar, tidak dibolehkan bagi salah satu pihak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tanpa izin semua pihak yang terkait dalam persyarikatan tersebut. Seperti tadi contoh misalnya dalam syarikatul jabr, dalam masalah warisan, seorang meninggalkan harta warisan dan tidak ada ahli waris kecuali dua saudara seibu, maka masing-masing dari ahli waris tersebut tidak boleh menggunakan 1/3 dari harta yang ditinggal oleh si mayit tanpa perizinan, tanpa izin dari salah satu dari keduanya. Harus apa? Harus ada izin dari semua pihak. Ini contoh dari syarikatul amlak. Yang kedua, syarikatul uqud. Apa syarikatul uqud? Syarikatul uqud adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat atau yang berserikat dalam modal atau melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari untung. Jadi bedanya dengan syarikatul amlak, kalau syarikatul amlak kepemilikan barang secara kolektif, yang tadi ada dua bentuknya, ada syarikatul ikhtiyar dan syarikatul al-jabr. Sedangkan syarikatul uqud adalah akad yang dilakukan. Jadi ada transaksi, ada akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana keduanya bersepakat untuk berserikat dalam modal atau melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari untung. Ini bedanya dengan syarikatul amlak. Maka dari pengertian ini dan juga dengan memperhatikan berbagai bentuk kerjasama usaha atau syirkah, maka dalam syariat Islam perseroan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, syirkah bil amwal. Jadi ada 4 kelompok atau 4 macam dari syarikatul uqud. Pertama, bil amwal. Yang kedua, bil a'mal. Yang ketiga, wujuh. Dan yang keempat, mudharabah. Yang pertama, syirkah bil amwal, perseroan dalam modal. Perseroan ini bertumpu pada modal bersama untuk melakukan sebuah usaha yang tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan. Dan syirkah ini memiliki dua bentuk, yaitu syirkatul inan. Pertama, syirkatul inan, yaitu perserikatan dua pihak atau lebih yang mana masing-masing membawa dana sebagai modal dan keahlian masing-masing dalam sebuah usaha. Modal utama adalah uang dan keahlian. Jadi modal utama dalam syarikatul inan di sini adalah uang dan keahlian. Jadi gak cuma memiliki modal berupa uang saja, tapi harus punya keahlian dalam usaha tersebut. Maka keabsahan syirkah jenis ini telah disepakati oleh para ulama. Jadi keabsahan syirkah jenis ini telah disepakati oleh para ulama, yang mana barang yang disertakan sebagai modal harus lebih
dulu dihitung nilainya. Syaratnya apa? Barang yang disertakan sebagai modal harus lebih dulu dihitung nilainya sebelum akad berlangsung. Nilai modal atau barang modal dari masing-masing pihak tidak harus sama. Nilai modal atau barang modal dari masing-masing pihak tidak harus sama. Dan syirkatul inan ini dibangun di atas prinsip wakalah, yaitu perwakilan, dan juga yang paling penting adalah amanah, kepercayaan. Karena masing-masing pihak telah memberi kepercayaan dan izin kepada mitranya, yaitu dalam mengelola dana dalam usaha yang telah disepakati tersebut. Nah, bila telah berlangsung akad, maka masing-masing pihak harus terlibat secara langsung. Tidak boleh diwakilkan, karena perserikatan atau syirkah ini melibatkan badan atau fisik mereka. Namun bila semua pihak yang terlibat bersepakat, jadi semua pihak yang terlibat bersepakat untuk menggaji seorang pegawai, karena mungkin usahanya semakin berkembang dan mengharuskan untuk menggaji seorang pegawai yang mengelola usaha tersebut, maka itu diperbolehkan, tapi bukan sebagai pegawai salah satu pihak. Harus statusnya adalah pegawai kedua belah pihak, dari kedua belah pihak. Artinya mitra kerja yang lain harus mengetahui bahwasanya usaha tersebut membutuhkan seorang pegawai untuk membantu, dan juga pegawai tersebut harus digaji dari keuntungan yang dihasilkan oleh kedua belah pihak. Nah, dalam perserikatan ini pembagian laba tergantung kesepakatan, sedangkan resiko kerugian harus ditanggung berdasarkan persentase modal masing-masing. Karena tadi disebutkan bahwasanya nggak harus sama modalnya, dan ini berdasarkan sebuah kaidah, ar-ribahu ala ma syarata wal wadi'atu ala qadril malain. Laba itu tergantung kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak berdasarkan nilai modal atau uang. Ini bentuk pertama dari syarikah bil amwal. Yang kedua, syirkatul mufawwadah. Apa itu syirkatul mufawwadah? Secara bahasa al-mufawwadah artinya al-musawah, persamaan. Dinamakan al-mufawwadah karena modal, keuntungan, kerugian, dan keahlian dalam persyarikatan tersebut harus sama. Ini bedanya dengan syarikatul inan. Syarikatul mufawwadah dinamakan mufawwadah karena modal, keuntungan, kerugian, dan keahlian dalam persyarikatan ini harus sama. Dan syarikatul mufawwadah adalah akad berserikat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk usaha bersama dengan syarat modal, keahlian, serta agama harus sama. Kemudian keuntungan maupun kerugian dibagi sama pula. Menurut madhab Hanafiyah dan Zaidiyah, bahwa dalam syirkah ini masing-masing pihak boleh melakukan keputusan atau kebijakan sesuai kebutuhan tanpa harus meminta pertimbangan mitranya. Sedangkan menurut Malikiyah, madhab Malikiyah, hal semacam ini disebut syirkatul inan. Jadi ada perbedaan istilah dari para ulama terkait syirkatul mufawwadah. Ada yang membuat istilah khusus syirkatul mufawwadah, ada yang memasukkan dalam syirkatul inan seperti madhab Malikiyah. Maka madhab Malikiyah menetapkan syarat dalam syirkah mufawwadah, yaitu setiap kebijakan yang diambil oleh salah satu pihak harus seizin mitranya, sama seperti syarikatul inan. Nah, bagaimana menyikapi antara dua pendapat yang berlawanan ini? Menyikapi pendapat Hanifiyah dan Zaidiyah di atas yang tadi kita sebutkan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, jika syirkah mufawwadah yang seperti ini tidak batil, maka tidak ada hal batil lagi yang aku ketahui di dunia ini. Artinya beliau tidak mendukung syirkah mufawwadah. Sementara ulama Hanabilah memandang syirkah mufawwadah yang berarti persamaan dalam modal, kerja, perwakilan, untung dan rugi adalah diperbolehkan.
Jadi menurut pendapat Hanabilah, syirkah mufawadah ini boleh, sama seperti pendapat Hanafiyah dan Zaidiyah. Bagaimana yang rajih dari sekian pendapat para ulama terkait syirkah atau syirkah mufawadah? Yang rajih wallahu alam adalah pendapat jumhur, yaitu dalam syirkah mufawadah masing-masing pihak harus meminta pendapat dan kerelaan mitranya dalam kebijakan dalam bisnisnya agar tidak ada gharar dan jahalah, yaitu penipuan. Telah kita jelaskan apa itu gharar pada pertemuan yang telah berlalu berkaitan dengan hadis tentang larangan gharar. Yang kedua dari syirkatul uqud adalah syirkah bil amal atau bil abdan, yaitu persyarikatan pada tenaga atau keahlian. Yang mana syirkah ini bertumpukan pada fisik atau keahlian dalam usaha sebagai modal utama. Misalnya 2 orang atau lebih bekerja sama dalam jasa, misalnya memanen padi atau mengangkat barang atau membuat perkakas rumah tangga dan yang lainnya. Dalam hal ini jumhur ulama membolehkan dan tidak disyaratkan kesamaan tenaga atau keahlian pada masing-masing pihak, dan hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama. Ini yang paling penting, hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama, dan ini sah menurut jumhur ulama walaupun kemampuan masing-masing tidak sama. Dan ulama yang membolehkan adalah ulama-ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zaidiyah, berdasarkan hadis atau berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ishtaraktu ana wa Ammar wa Sa'dun fima nusibu yawma Badrin. Qala faja'a Sa'dun bi asiraini wa lam aji ana wa Ammar bi syai'in falam yunkirin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina." Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Aku berserikat dengan Ammar dan Sa'ad dalam perang Badar atas hasil rampasan. Lalu Sa'ad berhasil menawan 2 tawanan, sedangkan aku dan Ammar tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kami bertiga dan Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan kami." Artinya yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dan 2 mitra kerjanya, yaitu Ammar dan Sa'ad, ini ditakrir, dibolehkan oleh Nabi SAW. Artinya Nabi SAW tidak mengingkari, dan dalam sunnah Nabi SAW ada istilahnya sunnah takririyah. Apabila seorang sahabat mengerjakan sesuatu di hadapan Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkari perbuatan tersebut, maka hal ini menunjukkan Nabi SAW meridhoi perbuatan tersebut. Apa syirkah wujuh? Akad berserikat antara 2 orang atau lebih dengan modal pinjaman dari pihak luar. Jadi maksudnya syirkatul wujuh, akad berserikat antara 2 orang atau lebih dengan modal pinjaman dari pihak luar karena mereka memiliki kedudukan di tengah masyarakat serta kepercayaan orang yang dipinjami hartanya. Artinya dengan kedudukan itu orang-orang berserikat ini memperoleh pinjaman atau ingin memperoleh pinjaman lunak berupa barang sebagai modal untuk dijual secara kontan kepada konsumen, sehingga dalam syirkah ini tidak ada modal harta. Nah, apa hukum syirkah wujuh? Syirkah semacam ini dibolehkan oleh ulama Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah dengan dalil bahwa ini termasuk syirkatut tadammun, penanggungan atau taukil, perwakilan. Artinya setiap persero dan dalam mengklaim barang yang ditanggung, atau setiap persero dan barang yang diklaim yang mana ditanggung dari hasil pinjaman tersebut, dan juga dapat mewakilkan kepada syariknya atau mitranya untuk melakukan pembelian dan penjualan. Alasan ini adalah perbuatan yang telah lama dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa, dan tidak terdengar satupun ulama yang melarangnya. Ringkasnya, bahwa hasil kesepakatan dari para syarik merupakan bentuk amal atau tenaga dalam usaha bersama, sehingga menurut mereka hal ini dibolehkan. Ini yang ketiga, syirkatul wujuh, yaitu berserikat dalam kedudukan. Yang terakhir, syirkatul mudharabah.
disebut juga dengan qirat, yaitu gabungan dari syirkatul amwal dari salah satu pihak dan syirkatul abdan dari pihak kedua. Di syirkatul mudharabah ini gabungan dari syirkatul amwal dari salah satu pihak dan syirkatul abdan dari pihak kedua. Misal, atau istilahnya adalah sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang mana ada pihak yang memberikan modal, kemudian ada yang berlaku sebagai pengelola. Misalnya akad berserikat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, di mana ada pihak yang membawa harta sebagai modal usaha, sedangkan yang lain membawa badan atau keahlian untuk berusaha. Syirkah seperti ini hukumnya mubah. Dalilnya apa? Yaitu perbuatan Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau pernah memberikan modal mudharabah dengan menetapkan syarat-syarat tertentu kepada pengelola. Kemudian berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi pun membenarkannya. Artinya Nabi SAW tidak mengingkari apa yang diperbuat oleh Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Dan juga para sahabat pun bersepakat membenarkan syirkah semacam ini. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memberikan harta kepada anak yatim dengan cara mudharabah. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut, lalu dia mendapatkan bagian, kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh Al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, keuntungan dalam syirkah mudharabah ini dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian dibagi sesuai ketentuan syarak, yaitu pemodal menanggung kerugian harta. Ini yang membedakan dengan syarikat-syarikat yang lain. Jadi pemodal menanggung kerugian harta, sementara pengelola menanggung kerugian waktu, tenaga, keahlian, pikiran yang telah dicurahkan. Nah, syirkah ini statusnya sama dengan akad wakalah, yaitu perwakilan, di mana orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung kerugian karena statusnya sebagai wakil. Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh yang mewakilkan, yaitu mudharib, orang yang memberikan modal. Sepanjang kerugian itu terjadi sebagai suatu yang memang harus terjadi, bukan karena kesengajaan atau kecerobohan pengelola. Jadi syaratnya apa? Kerugian tersebut bukan karena kesengajaan atau kecerobohan yang dilakukan oleh pengelola usaha tersebut. Bagaimana dengan modal usaha dalam syirkah mudharabah? Kata para ulama, modal usaha dalam syirkah mudharabah harus diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Karena syirkah ini dibangun atas dasar kepercayaan dan amanah. Jadi pemodal harus mempercayakan sepenuhnya kepada pengelola untuk mengelola usahanya sesuai batasan-batasan yang telah ditentukan atau telah disepakati. Ini berkaitan dengan hukum syarikah atau macam-macam syirkah. Yang tadi ada 2 macam, syirkatul amlak dan syirkatul al-uqud, yang mana perlu kita perhatikan prinsip-prinsip dari pokok syirkah, yang mana harus dibangun di atas amanah, saling percaya, dibangun di atas kepercayaan. Karena itu dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala melindungi atau menjadi pihak ketiga antara 2 orang yang saling kerjasama dalam usaha, dalam kepemilikan barang, selama salah satu dari keduanya tidak berbuat curang, tidak melakukan pengkhianatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi keduanya. Dan jika salah satu dari keduanya melakukan khianah, yaitu berkhianat, maka Allah Subhanahu wa taala akan keluar dari mereka. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi usaha mereka, tidak memberkahi usaha mereka. Jadi keutamaan syirkah atau kerjasama dalam perseroan, dalam usaha, keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala melindungi usaha orang tersebut dan bahkan memberkahi usaha tersebut. Baik, selanjutnya kita akan
membacakan penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, ya dulu hadal hadis bi umumihi ala jawazi anwa'i syarikati kulliha. Hadis ini menunjukkan secara umum tentang bolehnya semua jenis syarikah, semua jenis usaha yang dilakukan secara bersama-sama atau usaha perseroan, baik syarikatul inan, syarikatul abdan, syarikatul wujuh, mudharabah, mufawadah, wa ghairuha min anwa'i syarikat allati yattafiqu 'alaiha al-mutasyarikan. Dan semua jenis syirkah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka kata beliau, waman mana asyai'an minha, dan barang siapa yang melarang bentuk perserikatan seperti ini, fa alaihi dalil ad-dalu 'alal mana', maka wajib baginya untuk mendatangkan dalil. Wajib baginya untuk mendatangkan apa? Dalil. Bagi siapa saja yang melarang bentuk usaha kerjasama atau syirkah, maka wajib baginya mendatangkan dalil. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah boleh, sebagaimana dasar yang telah kita bacakan tadi dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah dan juga ijma' para ulama. Dan juga keumuman hadis ini, wali anal asla al-jawazu fi kulli muamalat, dan juga berdasarkan dengan kaidah hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, khususnya dalam hal muamalah. Khususnya dalam hal muamalah. Berbeda dengan urusan ibadah, hukum asalnya adalah al-hadr, dilarang sampai ada dalil yang membolehkan. Ini bedanya hukum asal muamalah dengan hukum asal ibadah. Hukum asal suatu ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang membolehkan. Sedangkan hukum asal dalam hal muamalah adalah dibolehkan sampai ada dalil yang melarang. Ya, kalau urusan ibadah yang ditanya adalah dalil yang membolehkan, bukan larangan. Ini sebagian orang apa? Ketika diingatkan ibadah ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, mereka salah dalam menyebutkan kaidah. Mereka memakai kaidah dalam muamalah yang hukum asalnya adalah boleh. Jadi mereka mencari-cari atau beralasan mana dalil yang melarang ibadah ini. Padahal hukum asal dari ibadah adalah dilarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Karena itu orang yang melakukan bentuk ibadah tanpa ada dalil atau dasar dari Nabi SAW, maka ibadah tersebut tertolak. Berdasarkan sabda Nabi SAW dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim dan yang lainnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah yang tidak ada asal usulnya dari kami, tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka ibadah tersebut atau amalan tersebut tertolak. Ini dalam masalah ibadah. Sedangkan dalam masalah muamalah, maka hukum asalnya adalah boleh. Jadi yang dicari adalah dalil yang melarang kalau dalam muamalah. Kalau dalam hal ibadah yang dicari adalah dalil yang mensyariatkan. Sekali lagi, hukum asal dalam hal ibadah adalah al-hadr, dilarang. Sedangkan hukum asal dari muamalah adalah al-jawaz, yaitu boleh. Maka berdasarkan kaidah ini, syarikah dalam semua bentuknya secara umum dibolehkan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar Al-Furqan, suara Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau berkata, wa yadulul hadis ala fadli syarikat wa barakatiha idza buniyat ala sidqi wal amanah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kerjasama, yaitu keutamaan kerjasama dalam usaha
dan juga terdapat keberkahan dalam usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu dilakukan secara kerjasama, yang mana jika dibangun di atas kejujuran dan amanah. Jadi syaratnya agar usaha tersebut berkah harus didasari dengan kejujuran dan amanah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, ana salisus syarikaini ma lam yakun ahaduma sahibah. Ma lam yakun ahaduma sahibah. Selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat kepada mitranya, kepada teman kerjanya, maka diwajibkan masing-masing memiliki kejujuran atau amanah. Fa inna man kana Allahu ma'ah barakallahu fi rizqihi. Karena barang siapa yang membersamai Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam muamalah yang dikerjakan secara bersama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam rezekinya. Jadi barang siapa yang melakukan usaha secara bersama dan masing-masing dari kedua belah pihak tersebut jujur dan amanah, maka sebagai balasan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi usaha yang mereka kerjakan bersama tadi. Dan tidak hanya itu saja, kata beliau, wa yassara lahul asbab allati yunalu biha rizq. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan-jalan rezeki untuk keduanya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada keduanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa a'anahu wa saddadahu, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan, membantu keduanya dan memudahkannya. Kenapa demikian? Wa dzalika li anna syarikat yahsulu fiha ta'awunu baina syuraka'i fi ra'yihim wa fi a'malihim. Karena pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, yang mana saling keduanya atau masing-masing saling bekerja sama, saling membantu dalam hal pendapat atau dalam keahlian atau pekerjaan. Wa qad takunu amalan la yaqdir alaihi kullu wahid bi mufradihi, yang mana terkadang dalam masalah keahlian salah satu dari keduanya tidak memiliki keahlian. Nah, apabila digabungkan dengan yang lainnya, maka akan tercipta, akan terbantukan dengan adanya salah seorang yang memiliki keahlian. Wa bistima'il a'mal wal amwal yumkinu idrakuha, dan dengan berkumpulnya antara keahlian dan juga harta atau modal, maka akan memungkinkan tercapainya yaitu keberkahan atau usaha yang diharapkan, khususnya masing-masing syarikah. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa syarikatu aidan yumkinu tafri'uha wa tawsi'uha fil makan wal a'mal wa ghairiha. Dan juga hubungan kerjasama dalam usaha boleh diperluas, boleh diperlebar dalam pekerjaan atau tempat atau yang selainnya. Di sini Islam membuka seluas-luasnya semua bentuk kerjasama, yang mana intinya adalah harus dibangun di atas kejujuran dan amanah. Karena usaha yang dibangun di atas kejujuran dan amanah akan mendatangkan keberkahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata beliau rahimahullah, di antara keutamaan dari kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang banyak atau kerjasama yang dilakukan secara bersamaan, bukan individu, faedahnya adalah, kata beliau, fa innal ghalib anna yahsulu biha minar rahah ma la yahsulu bi tafarrudil insani bi amalihi. Yaitu amalan atau pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, secara syarikah, itu lebih memudahkan, lebih mengentengkan, lebih memudahkan daripada pekerjaan yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Wa qad yajri wa yudir ahadumal amal ma'arahatil akhar.
au dhahabihi li ba'di muhimmatihi aw waqta maradihi. Karena pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama terkadang ada giliran. Misalnya salah satu di antara keduanya ada yang berhalangan atau mungkin sudah bersepakat untuk saling bergantian dalam mengelola usaha, dan ini meringankan, ini menguntungkan masing-masing. Atau salah satu dari keduanya sakit, maka yang menggerakkan usaha tersebut adalah mitra kerjanya yang lain yang sehat. Maka ini merupakan keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Wa hada kullu ma'as-sidqi wal amanah, dan semua ini harus disertai dengan kejujuran dan amanah. Fa idza dakhalat hal khiyanah, maka apabila masuk dalam usaha tersebut atau salah satu dari keduanya memiliki niat untuk berkhianat atau dua-duanya memiliki niat untuk berkhianat, kharajallahu min bainihima, maka Allah Subhanahu wa taala keluar dari keduanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi, tidak melindungi kedua orang yang sedang bersyarikat tersebut. Dan juga wadahabatil barakah, dan hilangnya keberkahan dari usaha yang mereka rintis atau mereka kerjakan bersama-sama. Walam tatayassaril asbab, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan, tidak membukakan bagi keduanya sebab-sebab kemudahan rizki. Wa tajrubah wal musyahadah tashhadu li hadzal hadis wallahu a'lam. Kemudian bila menutup bahwasanya pengalaman dan kenyataan telah membuktikan kebenaran hadis ini. Jadi banyak usaha-usaha yang gagal, usaha-usaha yang bangkrut, usaha-usaha yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena ketidakadanya kejujuran dan juga karena khianat, baik yang dilakukan oleh salah satu dari mitra kerja atau masing-masing berkhianat. Karena itu jika orang ingin melakukan atau mengadakan sebuah usaha yang dilakukan secara bersama-sama, hendaknya dia pandai memilih mitra kerja. Pilihlah mitra kerja yang jujur, yang amanah, karena hal itu bisa mempengaruhi usaha yang akan dia rintis, akan dia jalankan atau akan dia kelola, sehingga tidak merugi di kemudian hari. Maka ini adalah petunjuk Nabi SAW dalam masalah muamalah, khususnya dalam hal kerjasama atau syarikah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang tidak hanya mengatur masalah ibadah, dan bahkan masalah muamalah pun diatur dalam syariat Islam. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulan dari hadis yang kita kaji pada siang hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, melindungi usaha seorang muslim atau usaha seorang muslim dengan muslim lainnya, atau bahkan dengan orang kafir sekalipun, dengan syarat masing-masing memiliki sifat amanah. Karena sifat amanah adalah sifat yang terpuji, termasuk akhlak yang mulia. Dan jika hilang sifat amanah ini, maka usaha tersebut akan hilang keberkahannya. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan dari usaha yang dilakukan oleh orang yang melakukan usaha secara bersama tanpa didasari dengan kejujuran dan amanah. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, melancarkan semua usaha kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa berada di atas rambu-rambu Islam, khususnya dalam masalah muamalah, karena banyak sekali perselisihan yang terjadi karena muamalah yang tidak benar. Maka kembalilah kepada ajaran Islam dalam hal muamalah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi muamalah yang kita lakukan. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.